Gimana teman-teman after UF? Setelah mengikuti UF? Ngantuk. Semangat. Siapa yang makin semangat? Gak ada. Cuma Leoni aja yang dapat vitamin kayaknya ya. Yang lain biasa aja sih gitu ya. Capek gitu ya. Oke, thank you buat teman-teman semua yang udah join UF, yang bantu di volunteer juga, appreciate. Thank you guys yang udah nggak tidur berhari-hari, yang lompat-lompat sampai capek juga. Thank you, appreciate. Ya semoga kita berharap habis dari UF teman-teman makin semangat. Dibakar lagi semangatnya, jadi terang, jadi dampak buat teman-teman sekitar juga, dan menyemangati kita semua yang ada di sini ya, biar kita makin semangat juga. Amin. Oke, nah bulan ini kita ngomongin tentang life skills gitu ya. Mungkin di minggu pertama Koiman udah bahas tentang waktu, timing is everything gitu ya. Jadi 24 jamnya kita, waktu kita itu sangat berharga, dan setiap jam dari 24 jam itu berbeda-beda. Jadi kita harus istilahnya meluangkan waktu itu dengan baik gitu ya. Terus di minggu kedua kemarin Ko David sharing tentang my future starts now gitu. Jadi apa yang kita lakukan hari ini mempengaruhi masa depan kita. Jadi itu juga berhubungan dengan kita harus tahu, kita harus cari tahu nih apa potensi kita gitu ya. Terus setelah kita tahu, kita mengembangkan. Setelah mengembangkan kita harus fokus gitu ya sama apa yang kita punya, bukan fokus sama apa yang kita nggak punya gitu. Nah hari ini sebenarnya aku cuma mau sharing aja gitu, karena after UF bingung juga ya mau sharing apa, cuman ya hari ini sharing aja gitu. Sharing aja mengenai kira-kira apa sih life skills yang mungkin aku punya sekarang dan bisa aku bagi ke teman-teman gitu. Nah mungkin sebagian besar dari teman-teman mungkin bertanya-tanya ya, kok aku bisa melakukan banyak hal gitu ya, si Bebe bisa melakukan banyak hal, bisa di atas, bisa di bawah, bisa di sini, bisa di bawah, bisa di belakang juga bisa gitu ya. Mungkin bertanya-tanya, tuh kamu paksaan enggak tuh Ci, kamu tuh disuruh atau sebagainya gitu ya, mungkin bertanya-tanya. Nah mungkin kalau teman-teman lihat aku di sini, berarti kita harus kilas balik dulu ke belakang gitu ya. Dulu aku melakukan apa gitu ya, sorry kameramen. Mungkin kita harus kilas balik dulu ya gitu. Enggak mungkin kan Bebe di sini ya dari dulu ngomong di sini, enggak gitu. Jadi kita harus lihat ke belakang. Nah nanti kesimpulannya ada di akhir gitu ya, after ceritain. Jadi awal aku pelayanan di sini pelayanannya musik, pelayanannya keyboard gitu. Nah mungkin pertanyaannya, apa kamu suka keyboard dari awal? Gak tahu. Aku masih SD, lebih kecil dari Valeri. Apa kamu sudah tahu kamu memang mau pelayanan keyboard? Enggak tahu. Apa kamu sudah bisa dulu, terus baru pelayanan? Enggak juga. Aku belajar di gereja gitu. Aku belajar keyboard di gereja. Nah, waktu belajar itu juga naik turun gitu ya. Aku bareng teman-teman yang lebih gede sama aku merasa aku kok nggak bisa seperti mereka gitu ya. Mereka udah pintar, mereka gampang nangkep, sedangkan aku enggak gitu. Akhirnya aku pindah, bukan keyboard, aku pindah piano, oke, karena biar nggak sama, biar sendiri nggak ada lawannya gitu ya. Terus mulai pelayanan di sini, ada band dulu sekolah minggu gitu ya, pelayanan keyboard gitu. Terus sering berjalannya waktu di sekolah ternyata ketahuan, oh bisa nyanyi. Taunya di sekolah, bukan di sini. Di sekolah. Tahu di sekolah, oh bisa nyanyi. Tapi orang gereja tahu aku bisa nyanyi? Enggak. Terus after pelayanan keyboard, aku pelayanan apa? Tamborin. Gak ada orang yang tahu aku bisa nyanyi. Gak ada. Aku di sini tamborin. Bisa nari awalnya, ya bisa-bisaan karena dari TK nari ya, bisa. Narinya bagus, ya enggak juga, banyak yang lebih jago.
Tamborin aku nggak bisa split, nggak bisa kayang ya kan. Aku cuma bisa yang apa adanya lah gitu ya. Jadi dibilang jago, enggak. Udah tahu suka nari, ya enggak juga. Oke, aku melakukan itu. Next step. Oke, aku tahu aku bisa nyanyi. Tapi nyanyi di depan, berani? Enggak. Aku dulu pemalu banget. Disuruh nyanyi itu dipaksa. Kalau yang di wedding itu saudara ada nikah, itu aku dipaksa-paksa suruh nyanyi, aku nggak mau, aku malu. Suruh ikut lomba nyanyi, dipaksa. Kalau ikut lomba nyanyi mesti ada guru yang datang ke rumah, ngajarin gerakan sama ekspresi. Beneran? Jadi aku hari ini bisa kayak gini, bisa senyum, bisa apa, semua proses dari dulu. Gitu ya. Aku diajari loh gerakannya, kamu pas intro maju, hari ini loh ada gerakannya semua. Jadi belajar, dulu aku pemalu gitu ya, tapi oke lah karena dipaksa ikut lomba, ya oke. Juara? Enggak. Juara? Enggak. Tepuk tangan ya, enggak juara ya. Oke, nah terus di gereja. Beberapa orang akhirnya tahu bisa nyanyi. Pertama jadi singer ya. Singer. Terus kapan jadi WL? Di sekolah, bukan di sini. Pertama kali aku jadi WL waktu SMP, waktu ada retret. Diajari jadi WL? Enggak. Siapa yang ngajarin jadi WL? Enggak ada. Cuma lihat di orang-orang di gereja. Oh, biasanya itu pertama ngomong, habis itu nyanyi, habis itu ngomong lagi, habis itu nyanyi lagi. Gitu, enggak ada yang ngajarin. Orang gereja tahu aku bisa WL? Enggak. Jadi singer. Terus, sampai semua teman-temanku yang singer udah jadi WL semua, aku tetap jadi singer. Baru SMA, mau lulus SMA, baru jadi WL. Ngeri ya, dari musik, tamborin, singer, WL. Terus lanjut, mimpin komsel. Aku ikut komsel aja males. Dulu aku sudah pernah cerita kalau sama anak-anakku. Aku tuh dulu jarang ikut komsel, gak pernah, males. Terus bisa ngomong di komsel, ada yang ngajari? Ya enggak. Terakhir aku ikut yang adult, yang mimpin Ko David. Di situ aku diajari jadi leader, kamu jadi leader ya gini. Ya enggak. Aku cuma lihat, oh biasanya itu tanya sih apa kabar hari ini gitu ya. Terus bahas khotbah sedikit gitu. Terus nanti ngobrol-ngobrol. Diajari, Ko Albert ngajari. Nanti urutannya gini ya, Ko Iman ngajari, ini nanti kalau orangnya ngomong ini kamu jawabnya ini. Ya enggak ada yang ngajari. Terus ngomong di sini, kamu di sini kira gampang? Susah, dari kemarin aja aku tanya, aduh aku ngomong kayak apa ya, aku khotbah apa ya, bingung aku, diajak pergi Anda, aku mau cari hikmat Tuhan. Aku bingung mau ngomong apa. Aku di sini diajari sama Ko Albert sekali doang, habis itu nggak diajar lagi. Diajari harus gini, harus 5W 1H, ya nggak diajarin. Semua learning by doing. Dan di sini satu poin yang aku mau bagi ke teman-teman, kita harus mengelola kesempatan, sumber daya yang kita punya gitu. Nah, kita punyanya Tuhan. Nah, kita tugasnya adalah mengelola apa yang kita punya gitu. Jadi teman-teman di sini masih pada sekolah, masih pada muda, yuk digali, dieksplor. Dimanapun teman-teman ada kesempatan, yuk Beria, kamu coba ini ya, Feli, kamu coba ini ya, Kesia, kamu coba ini ya. Ambil, karena mungkin
skills yang kamu dapat di tempat itu akan berguna nanti. Kemarin waktu aku mimpin UF Indonesia Raya, aku bisa mimpin dari mana kalau aku enggak ikut paduan suara di sekolah. Jadi semua yang kita belajar itu enggak akan sia-sia, dan kesempatan yang teman-teman punya di depan teman-teman, jangan pernah sia-siain itu. Karena kita akan gali terus potensi kita di situ, kita akan dipercayakan lebih lagi lah. Kalau teman-teman sekarang, aku biasa aja sih, gini-gini aja, aku pengen tanggung jawab yang besar gitu ya. Ya lakukan dulu yang kecil. Gak ada bos yang langsung jadi bos. Anak bos aja pasti juga belajar. Gak mungkin langsung jadi bos, dia pasti belajar dulu, asisten dulu atau apa dulu. Kita buka di Matius 25. Ayat 21. Yuk dibuka yuk Alkitab Android sucinya yuk. Matius 25 ayat 21. Yang sudah ketemu katakan amin. Baru Kak Charles. Belum ya berarti. Matius 25 21 yang sudah ketemu katakan amin. Amin. Oke. Kita baca bareng-bareng ya. 1 2 3. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Garis bawahi, engkau telah setia dalam perkara kecil, maka aku memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Bahkan dalam mengelola talenta, di sini pun dalam perumpamaan talenta, tuannya ini suka kalau hambanya ini mengelola apa yang dia punya, gitu ya. Jadi enggak hanya dikasih, nih aku kasih kamu talenta ini, udah diem aja. Tapi Tuhan lebih suka kalau kita kelola itu, kita kelola apa yang kita punya. Mungkin ketika orang bilang, Golden, kamu lakukan ini gitu ya. Aku enggak bisa. Tapi ketika orang itu bilang, berarti orang itu percaya sama kamu. Percaya bahwa kamu punya kemampuan itu. Jadi jangan pernah mengecewakan orang yang memberi kepercayaan sama kamu. Itu. Terus kalau kita tidak mengelola apa yang kita punya, kita enggak explore diri kita enggak gali diri kita akan kehilangan itu. Jadi kamu punya kemampuan, tapi kamu enggak digali, enggak dieksplor, ya akan hilang. Seperti yang orang punya satu talenta, dia enggak mengerjakan itu kan, justru talentanya diambil, dikasih ke orang yang punya talenta, sudah banyak ditambahi lagi. Jangan sampai talenta kita yang hanya satu, kita enggak kembangkan, malah dikasih ke orang lain yang udah jago tambah jago. Gitu ya, jadi jaga talentamu gitu, kembangkan gitu, explore itu. Ada kesempatan di depan, ambil. Ya enggak bisa pertama, wajar, pasti. Lama-lama bisa gitu. Nah, ketika kita mampu mengelola apa yang kita punya dari hal-hal kecil yang sudah dipercayakan, maka tanggung jawabmu juga semakin lama semakin besar gitu. Nah, emang mungkin pertanyaannya, punya tanggung jawab besar itu enak atau malah terbeban ya? Bebannya semakin berat ya. Nah, itu tergantung dari kompetensi atau kemampuan yang sudah kita latih, sudah kita asah. Jadi kalau kita sudah lulus nih di tahap yang sini, makanya aku kasih judul step by step ya, lulus di tahap sini, kita pindah ke sini, kita pindah ke sini lagi. Nah, kita akan semakin terbiasa dengan tanggung jawab yang semakin bertambah gitu. Jadi enggak dari sini, langsung dari sini, kaget pasti. Jadi harus step by step gitu. Mungkin sekarang kita enggak ngerti, aku kok disuruh MC, terus disuruh pegang sosmed, terus disuruh sound, disuruh ini, itu. Nah, nanti setelah teman-teman melakukan itu, teman-teman akan punya rasa, aku ternyata kuatnya di sini.
Aku ternyata lebih enjoy di sini. Nah itu untuk, kayak tadi pagi juga Ko Albert bilang, kita harus ada apa ya, istilahnya kayak validasi untuk menilai diri kita lah. Oh, aku kuatnya di sini. Oh, ternyata strengthku tuh di sini gitu. Nah, ketika kita tolak kesempatan yang ada di depan kita, itu kayak kita lagi nutup pintu berkat. Ketika kita lagi menolak kesempatan di depan kita lagi menutup satu pintu berkat kita. Jadi manfaatkan kesempatan dan talenta yang teman-teman punya saat ini, gitu. Koiman bilang di buletin ya, karakter jadi orang baik aja tuh nggak cukup. Di dunia ini cuma jadi orang baik aja tuh nggak cukup. Supaya kamu bisa berdampak di sekolahmu, berdampak di keluargamu, berdampak di lingkungan kerjamu. Kamu harus punya kompetensi, kamu harus punya skills, kamu harus punya keahlian yang excellence. Karena punya hati baik aja nggak cukup. Kamu harus bersaing dengan orang-orang di luar sana, di luar gedung ini. Itulah, jadi ketika kita punya kompetensi ditambah dengan karakter yang baik, aku percaya Kristus nyata di tengah-tengah pribadi teman-teman. Nah kemarin aku baca buku, dikasih Ko Albert ya, yang membedakan kehidupan setiap orang bukanlah jumlah waktu yang ia miliki, melainkan apa yang ia lakukan dengan waktu yang dimilikinya. Jadi bukan tentang kita dikasih waktu sama 24 jam, tapi 24 jamku dengan 24 jamnya Leoni, apa sih yang kita lakukan? Kesempatan apa sih yang bisa kita ambil? Skills apa sih yang bisa kita tingkatin? Kalau teman-teman dikasih kesempatan, jangan mengecewakan, gali potensi teman-teman. Mau pertama bisa nggak bisa, coba dulu. Aku paling suka ketika melihat orang itu nyoba dulu. Walaupun di akhir, oh kelihatan, ya memang kurang, mungkin bukan di sini. Mungkin di yang lain, tapi at least we try, at least kita coba. Jadi kita tahu, oh kekuatanku di sini, oh kemampuanku nggak di sini. Aku nggak bisa nih mulmet komputer yang rumit-rumit, jujur aku nggak bisa. Cuman memang kita harus tahu, kita harus bisa belajar semuanya karena itu juga nggak merugikan teman-teman kok. Belajar semua nggak merugikan teman-teman, justru memperkaya ide kita, memperkaya skills kita gitu ya, dibanding teman-teman yang lain. Ada kesempatan di depan, ambil. Ikuti prosesnya step by step, mulai dari apa yang kamu punya. Ingat jangan lihat apa yang kamu nggak punya, lihat apa yang kamu punya gitu. Aku senang ketika di Komsel, Berea kasih testimoni ya. Aku bersyukur di sekolah aku disuruh nge-MC. Aku sudah bisa karena aku di gereja pernah diajak nge-MC sama Valeri. Satu bukti bahwa yang kita pelajari di sini itu juga bermanfaat di luar sana. Ini ladang kita, kalau Ko David bilang, ini ladang kita untuk belajar, ladang kita untuk bertumbuh. Dan aku percaya semua yang kita dapat di sini, semua yang kita dapat di sekolah, di tempat kerja, akan sangat bermanfaat bagi kita juga gitu. Nah mungkin terakhir, let your small steps be a good start for you. Thank you teman-teman yang udah dengerin, udah join ibadah hari ini. Mungkin memang gak seramai biasanya pada pulang kampung, mungkin pada pergi juga. Tapi aku percaya pesan ini gak berhenti di sini. Aku yakin teman-teman bisa
mengembangkan potensi teman-teman di waktu yang teman-teman punya gitu ya. Oke. Thank you, mari kita berdiri. Kita berdiri, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami Tuhan ada di sini beribadah Tuhan, bersama-sama bersukacita Tuhan. Sekarang kami mau pulang Tuhan, biarlah Engkau memberkati apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan di sekolah, di rumah, di pekerjaan, di gereja kami. Biarlah Nama-Mu semakin ditinggikan, dimuliakan dengan hidup kami Tuhan, dan biarlah kami dapat menjadi dampak dan terang Tuhan dimanapun kami berada. Biarlah apapun yang kami buat menjadi berhasil, apapun yang kami pergumulkan Tuhan, Engkau jagai, Engkau kabulkan Tuhan, Engkau memberikan masa depan yang cerah untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.